Ratih sedang menonton video di salah satu kanal YouTube bergenre misteri di laptopnya. 8 episode sudah dia tonton. Dia selalu penasaran dengan setiap episode yang keluar dari kanal YouTube itu. Tapi dia merasa apa yang dia tonton sejauh ini tidak seram sama sekali. Bahkan dia merasa bisa membuat cerita yang lebih seram dari apa yang dia tonton. Malam ini dia menonton episode 9. Dewi, Samif, dan Febri adalah teman sekampus yang sedang melakukan perjalanan reuni. Seperti biasanya, dia merasa episode kali ini pun tidak seram. Kok mereka pede ya upload videonya? Padahal nggak seram sama sekali. Dia pun enggan untuk menekan tombol like dan subscribe kanal YouTube tersebut. Ketika dia hendak menutup aplikasi browsernya, tiba-tiba laptop miliknya error. Dia tidak bisa menutup aplikasinya. Meskipun dia sudah menekan berkali-kali. Dari video yang dia tonton, keluar sebuah suara yang menyeramkan. Kau mau cerita yang lebih seram? Kau sendiri yang akan mengalaminya. Sekujur tubuh Ratih sekarang merinding. Ratih segera menutup laptopnya dan beranjak ke tempat tidurnya. Dia menyelimuti dirinya dengan selimut. Biasanya dia tidur dengan keadaan lampu mati. Namun kali ini, dia merasa akan lebih baik kalau lampunya tetap menyala. Setelah beberapa waktu, Ratih pun terlelap. Tapi di tengah tidurnya, dia terbangun. Dia merasa kehausan dan ingin meneguk segelas air. Namun ketika ia beranjak dari tempat tidurnya, dia baru menyadari kalau kondisi lampu kamarnya sudah mati. Dia juga melihat sosok yang mirip dirinya sedang duduk di depan laptopnya yang menyala. Terdengar intro video yang biasa dia dengar dari kanal YouTube misteri yang dia tonton sebelumnya. Episode kali ini berkisah tentang seorang perempuan yang senang menonton video misteri. Namun dia malah menjadi orang yang ada di dalam video tersebut. Mendengar suara itu, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Rasa takut menyelimuti dirinya. Sosok yang duduk menghadap laptop yang ia lihat mulai bergerak. Kepalanya perlahan-lahan berputar 180 derajat. Sampai akhirnya dia bisa melihat jelas wajahnya. Kemudian, sosok itu tertawa-tawa dan mengolok-olok Ratih. Kemudian sosok itu terdiam, seketika memandang Ratih dengan tatapan kosong. Saking takutnya, Ratih hanya terdiam. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia mulai merasakan ada tangan yang merayap di antara bahu dan lehernya. Sosok di depannya kemudian tersenyum dan bilang, Selamat jalan. Selamat jalan. Ratih tiba-tiba berada di dalam sebuah kendaraan. Dari model tempat duduknya, ini adalah sebuah angkot. Dia duduk di sudut dekat kaca belakang.
Dia teringat salah satu kejadian di video yang pernah dia tonton. Ingatannya diperkuat ketika dia mendengar suara yang aneh mengganggu pendengarannya. Dia tak tahan dengan suara itu, sampai-sampai dia berteriak. Tidak lama setelah dia berteriak, mobil angkot itu berhenti. Dia pun segera beranjak dari duduknya untuk keluar dari angkot itu. Tapi semakin dia melangkah, semakin jauh pintu itu. Dia ingat kalau ini adalah kejadian yang sama persis dengan yang ada di video. Dia tahu kalau saat ini dia telah di dalam angkot misteri yang membahayakan nyawanya. Di tengah kepanikannya, dia kembali mendengar suara itu berbisik di telinganya. Masih kurang serap. Seketika dia berpindah ke sebuah ruangan yang gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa di sana, tapi dia mendengar suara aneh di dekatnya. Sepertinya itu suara cakaran yang pernah dia dengar sebelumnya. Suara yang sangat mengganggu siapa saja yang mendengarnya. Benar saja, ternyata itu suara yang dibuat oleh sosok yang menyeramkan di ujung loteng. Menyadari keberadaan Ratih, makhluk itu berbalik. Lihat matanya yang merah menyala di kegelapan, perlahan menghampiri Ratih di sudut loteng yang gelap, mengendus tubuhnya, kemudian berbicara. Kamu tumbal selanjutnya. Ratih berteriak sekuat tenaga sambil mencoba menendang makhluk itu. Namun karena gerakannya itu, papan loteng yang menyangganya roboh. Ratih jatuh terperosok ke bawah tanah. Dia tergeletak di sebuah kursi. Ratih menangis karena takut dan kesakitan. Dia merasa tidak bisa beranjak dari posisi yang sekarang. Dikira semua kengerian itu telah usai, Ratih malah merasa aneh dengan kursi yang ia duduki. Tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Tidak cukup sampai di sana, dia mendengar suara anak-anak yang menertawakannya. Kursi itu bergoyang semakin cepat. Tubuh Ratih dibuat terombang-ambing olehnya, sampai akhirnya dia terlempar dari kursi itu. Tubuhnya terempas di sebuah keranjang. Ratih menangis merengek meminta ampun. Dia merasa apa yang dialaminya sudah sangat mengerikan. Sampai akhirnya dia mendengar suara. Perjalanan telah selesai. Bagi para penumpang yang selamat, silakan turun. Ratih sadar itu adalah suara yang keluar dari laptopnya. Ternyata dia sudah kembali ke kamarnya. Sadar akan apa yang terjadi pada dirinya, dia segera menghampiri laptopnya. Dengan air mata yang masih mengalir di pipinya, dia menggerakkan kursor, kemudian menekan tombol like dan subscribe-nya. Kemudian mengakhiri malam itu dengan menulis beberapa kata di kolom komentar.
tetap